Dari 156 negara yang dinilai, negara Finlandia menjadi negara paling bahagia selama 3 tahun berturut-turut dari 2018 sampai dengan 2020. Rekor negara terbahagia yang dirilis oleh PBB ini berdasarkan beberapa faktor, yaitu pendapatan, tunjangan sosial, usia harapan hidup, kebebasan, keramahan, pemerintahan yang bersih, dan sebagainya. Pertanyaannya, bagaimana bisa Finlandia menjadi negara paling bahagia di dunia? Padahal di tahun 1867, negara ini ternyata relatif miskin. Negara ini bisa menjadi negara terbahagia di dunia karena beberapa faktor. Faktor yang pertama adalah Finlandia memiliki pedoman semangat atau filosofi yang dinamakan dengan Sisu. Semangat ini sudah dikenal ratusan tahun silam, bahkan saat berperang melawan Rusia dalam Perang Musim Dingin di tahun 1939. Finlandia menantang pasukan Soviet yang jumlahnya berkali-kali lipat dari pasukan Finlandia, dan akhirnya Finlandia berhasil mempertahankan wilayahnya. Semangat Sisu ini memiliki makna yang dalam, tapi intinya tekad yang kuat dalam menghadapi kesulitan. Rahasia dari kekuatan semangat Sisu ini adalah menanam pemikiran keluarganya jika dalam diri kita ada lebih banyak kekuatan daripada apa yang terlihat. Cerminan semangat ini bisa dilihat di Finlandia. Di musim dingin, sekolah dan kantor tetap beraktivitas. Bahkan di sana ada tradisi berenang di musim dingin. Padahal negara mereka dekat dengan kutub utara dan bila cuaca dingin bisa mencapai minus 20 derajat. Mungkin ada yang bertanya, apa itu nggak membuat stres? Kenyataannya enggak. Karena pola di pikiran mereka yang luar biasa, yaitu tidak terbiasa mengeluh dalam kondisi apapun. Hal positif ini ditanam cukup kuat, sehingga memiliki kebiasaan kuat dan menjadi kuat. Faktor bahagia yang kedua adalah sekolah mulai dasar sampai dengan universitas gratis atau pemerataan. Bahkan layanan kesehatan pun gratis. Pertanyaannya, dari mana mereka memperoleh dananya? Dananya dari pajak. Ya, pemerintah di sana menarik pajak yang tinggi sehingga bisa membiayai pendidikan dan kesehatan. Bahkan uniknya di sana, orang yang melanggar aturan ditilang berdasarkan pendapatan hariannya. Semakin besar pendapatan, semakin besar dendanya. Pasti ada yang bilang, kenapa warga mau dipotong pajak tinggi? Jawabannya ada di faktor yang ketiga. Yang ketiga adalah pemerintahan yang jujur. Pemerintah mereka adalah negara ketiga paling tidak korup di dunia. Ini yang membuat warganya percayaan pengelolaan pajak diatur oleh negara. Jelasnya aliran dana ke pendidikan, kesehatan, dan bukti nyata membuat kepercayaan masyarakat terus bertumbuh. Bahkan di sana takut berbuat salah bukan karena takut dihukum, tapi takut nantinya ditiru di generasi bawah mereka dan menular ke yang lainnya. Faktor keempat, mencintai lingkungan. Negara Finlandia merupakan salah satu negara terbersih di dunia. Kenapa bisa mencintai lingkungan? Karena mereka memiliki tradisi terapi hutan. Terapi hutan merupakan kegiatan mengenal alam. Di hutan, mereka fokus menjelajah di hutan, danau, dan pinggiran sungai. Juga berkemah merasakan kenyamanan dan udara yang sejuk. Karena kebiasaan itu, mereka merasakan sangat bermanfaatnya alam dan pentingnya alam bagi mereka. Faktor kelima, menyadari pentingnya kesehatan. Masyarakat menyadari konsep makan sehat, makan buah-buahan, umbi-umbian, sayuran, dan sebagainya. Dari segi aktivitas, mereka memilih naik sepeda kemana-mana. Di Finlandia, total memiliki jalur sepeda sepanjang 3.000 km. Orang-orang Finlandia memang lebih senang mengayuh sepeda. Alasannya simpel, lebih murah dan bisa membuat badan lebih sehat. Dengan badan yang sehat, kita cenderung bahagia. Padahal negara mereka menjamin layanan kesehatan, tapi mereka serius dengan kesehatan. Pertama, pastinya karena sehat itu enak dan sakit itu tidak enak. Yang kedua, penyadaran diri sendiri. Seandainya sehat, dana bisa dialokasikan ke sektor lain yang lebih bermanfaat dan percaya pemerintah melakukannya. Yang keenam, gaya hidup minimalis. Mereka hanya menggunakan barang yang bermanfaat saja. Masyarakat Finlandia kurang suka pamer di media sosial. Mereka menjaga kebahagiaan untuk bersama orang yang tersayang saja, bukan dunia maya. Penduduk negara itu juga gemar membaca. Dengan 68 juta buku dipinjam dari perpustakaannya per tahun.
Yang ketujuh, ini yang terakhir, mereka memiliki prinsip talko, yang artinya bekerja sama secara kolektif untuk kebaikan. Semangat Sisu sudah menunjukkan kalau masyarakat Finlandia itu para pekerja keras, dan prinsip talko tidak melupakan orang lain. Mereka tak akan segan untuk membantu jika diminta pertolongan, walaupun itu musim dingin. Dari ketujuh faktor tadi, pasti ada yang bisa kita lakukan agar lebih baik. Mari berhenti mengeluh dalam berbagai situasi dan mari kita jaga kebahagiaan. Terima kasih dan terus ikuti hatimu.